Jujur, ini adalah salah satu cerita yang aku alami dan masih sangat terngiang kengeriannya. Sambil aku istirahat, aku coba cerita kembali suatu kejadian dari lembah misteri sekitar 15 tahun silam. Jangan lupa gelar tikar dan siapin cemilan. Oke, kita mulai. Riz, bangun! Suara teriakan lantang ibu tiap pagi buat aku segera bangun dan sarapan pagi. Dengan nyawa belum terisi penuh, aku langkahkan kakiku menuju dapur. Cepat cuci muka, lalu belikan micin. Ya sudahlah. Buru-buru aku cuci muka, lalu lari tanpa alas kaki ke warung samping sungai. Sampai depan warung tiba-tiba, suara motor kencang sambil membonceng bedongan anak terlihat tergesa-gesa menuju arah kantor desa. Siapa tadi, Riz? Kayaknya bawa anak sakit. Kayaknya Cak No dan Mbak Nem. Tak lagi menggubris peristiwa barusan. Lanjutlah aku beli micin dan pulang. Sesampai di rumah, aku lihat jam dinding masih pukul 6 pagi. Karena ini hari Minggu, waktu yang sangat aku tunggu buat nonton kartun seharian di rumah temanku. Maklum, di rumah belum punya TV waktu itu. Tak perlu menunggu lama, akhirnya sarapan sudah jadi. Aku ambil nasi dan lauk tempe sama sambal lalu makan buru-buru, biar bisa segera ke rumah temanku. Selesai sarapan langsung aku tancap pedal sepeda dan menuju tempat kumpul mingguan paling seru pada zamannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah temanku, entah kenapa orang seperti sedang ramai membicarakan sesuatu. Aku gayuh kencang aja sepedaku. Akhirnya sampai juga di tempat nongkrong minggu pagi paling seru. Aku lihat teman geng udah duduk sila melihat Maruko. Tak berselang lama kemudian, kakek temanku datang ke rumahnya membicarakan tentang kejadian pagi yang aku lihat saat ke warung. Duh, anaknya Nem tidak tertolong, sambil dia menjelaskan kronologisnya pagi tadi. Jadi, kakek ini bisa dibilang salah satu yang dituakan di kampung sini. Dia bilang tadi, saat melihat Cak No bawa motor kencang ke arah desa, dia bisa merasakan kalau anak yang dia bawa akan mati. Entah dia lihat sesuatu yang jelas ceritanya bikin bulu kuduk berdiri seketika. Benar saja, selang 1 jam kemudian terdengar kabar kalau anak Cak No Sematawayang yang masih berumur 6 tahun meninggal dunia. Sontak, acara minggu pagi yang biasa seru berubah jadi sedih. Dan seketika waktu itu, aku pulang ke rumah lalu lihat kerumunan orang yang melayat. Kebetulan, rumah Cak No cuma berselang 6 rumah dari rumahku. Terlihat Mbak Nem masih syok dan berkali-kali pingsan. Tetangga sekitar dan juga keluarga pun ikut menangis. Singkat cerita, semua prosesi pemakaman berjalan lancar. Bahkan, aku pun ikut mengantar sampai ke kuburannya. Biasa, habis dari makam, aku mandi untuk membersihkan diri kalau ada tanah makam ikut terbawa. Setelah itu, ya seperti biasa, orang-orang bakalan sibuk bantu keluarga duka untuk selamatan sampai 7 hari, termasuk ibuku juga membantu. Tetapi, cerita horor itu dimulai sejak hari ini. Jujur, mulai mendekati tengah malam, aku agak gimana melanjutkan cerita ini. Tapi, ya sudahlah, kepalang tanggung. Tepat sore hari menjelang jam 5, ibuku sudah beres mandiin adekku yang cewek, panggil aja Nadia. Saat itu dia baru berumur 4 tahun. Waktu itu, aku, ibu, bude, dan Nadia main-mainlah di teras rumah seperti biasa. Tiba-tiba si Nadia noleh ke arah sungai sambil bilang, "Loh, Bu Dika kok masih di sini?" Dika itu anak Cak No yang tadi pagi meninggal. "Hus, apa sih Nat?" sahut ibuku sambil melihat ke arah sungai. Seketika suasana jadi gak enak. Bahkan budeku langsung mengajak masuk rumah. Bergegaslah kami masuk rumah ke ruang tamu. Tapi sepertinya sosok Dika tadi makin mendekat. Si Nadia makin nangis kencang sambil menunjuk ke arah pintu yang masih terbuka. "Riz, tutup pintunya," suruh ibuku dengan nada panik. Tangis Nadia makin kencang dan tak henti-hentinya ibu baca ayat kursi. Bahkan, aku pun disuruh untuk ikutan mengaji. Jujur, suasana kali ini cukup mencekam sekaligus horor. Tak lama kemudian terdengar suara adzan, dan akhirnya teror hari pertama kali itu selesai. Nadia pun sudah berhenti menangis dan berangsur tenang. Namun, suasana mencekam itu masih sangat terasa hingga kami menjelang tidur. Dan teror hari pertama pun selesai. Hari kedua, kematian Dika kayaknya seperti biasa aja. Setelah kejadian kemarin sore, ibuku seolah melupakan kejadian kemarin
dan beraktivitas seperti biasa. Sore hari, seperti biasa aku balik ngaji, langsung ngajak main si Nadia di teras. Tiba-tiba tangis Nadia pecah sekencang-kencangnya dan bikin aku panik. "Bu, Dika kok masih di sini?" sambil nangis kencang. Sontak aku juga ketakutan dan ibuku langsung gendong Nadia buat masuk rumah. Aku tutup pintu dan kunci sambil mulai baca-baca doa. Aku lihat ibuku ikutan panik dan mulai ambil Al-Quran lalu mulai mengaji. Jujur, hari kedua ini lebih mencekam dibanding kemarin. Si Nadia terus menangis sambil ngeliatin ke arah jendela, seolah-olah Dika masih ada di situ. "Kamu ngapain ke sini? Gak mau aku main, Dik?" Untunglah, azan maghrib terdengar berkumandang dan Nadia mulai berangsur tenang kembali. Dan ibuku langsung ngadu bapak tentang kejadian aneh 2 hari ini yang menimpa Nadia. Masuk hari ketiga, ibuku mulai waspada dengan teror Dika setiap menjelang azan maghrib. Kali ini, aku, ibu, dan Nadia main ke rumah Bude yang cuma berjarak 4 rumah ke depan. Berharap di sana ramai banyak orang, sehingga gak begitu menakutkan. Sudah dari jam 4 sore kita ngumpul di rumah Bude sambil senda gurau. Ibuku juga menceritakan kejadian 2 hari belakangan yang budeku sendiri ikut mengalami di hari pertama. Masuk waktu surup atau menjelang maghrib, kita pun bergegas masuk rumah Bude dan menutup pintu. Entah saking kencangnya angin atau tadi nutupnya tidak rapat, tiba-tiba pintu ruang tadi terbuka lagi. Sontak kami semua kaget dan pasti akan ada teror selanjutnya. Benar saja, Nadia yang sebelumnya ceria langsung nangis kejar lagi sambil menunjuk ke arah pintu. Dengan sergap, Pak Deku langsung menutup pintunya kembali lalu menguncinya. Namun, tangis Nadia tetap belum berhenti, bahkan makin kencang. "Enggak, Dik, enggak, aku gak mau mainan sama kamu," sambil menunjuk jendela samping ibuku. Asli, waktu itu kerasa banget seramnya, sampai semua horden jendela budeku ditutup. Dan anehnya, tiap azan maghrib teror itu berhenti. Sambil menunggu keadaan mulai tenang, akhirnya kami bertiga pulang diantar Pak D. Sesampai di rumah Pak D cerita ke bapak, dan bapak marah sama ibu kalau udah dibilang tiap sore kudu di rumah, tutup pintu dan jendela sambil mengaji. Ini kita lagi diteror demit. Makin hari terornya makin barbar. Masih merinding mau cerita pas hari ke-6. Pada saat itu, suasana kampung pas aku balik 3 bulan lalu. Sekarang udah mulai banyak rumah gedong, meskipun sekitarnya masih hutan dan kebun. Kebayangkan 15 tahun lalu seperti apa. Jarak rumah masih agak jauh, dan masih banyak rumah bambu dan kayu. 3 hari terakhir semenjak kematian Dika memang bikin suasana di rumahku jadi gak enak. Bahkan bapakku bisa dibilang orang pintar, mulai risau juga dengan teror setiap sore yang mengganggu Nadia. Hari keempat, terlihat masih pagi buta, bapak sudah bangun dan bergegas ke belakang. Dia masuk ke kamar kecilnya, kamar tempat dia menaruh pusaka dan juga barang klinik lainnya. Sepertinya mau melakukan sesuatu untuk menangkal teror menjelang maghrib itu. Tak lama kemudian, dia keluar sambil membawa bungkusan kain hitam dililit benang, lalu menuju ke arah ruang tamu. "Riz, buru, pegang kursinya ini," perintah bapakku sambil menggeser kursi ke arah pintu. Bapakku langsung naik ke atas kursi dan memaku bungkusan hitam tadi tepat di atas pintu rumah. Waktu itu jujur aku tidak tanya lebih banyak tentang bungkusan itu. Pokoknya dalam pikirku semoga hari ini teror itu sudah tidak ada. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Akhirnya ibu menyuruhku untuk menutup semua horden jendela dan juga pintu. Kali ini kami seperti sudah siap dari awal untuk menghadapi teror itu. Bapakku yang biasa ke kebun balik menjelang maghrib juga sudah pulang lebih awal. Entah kenapa sore itu suasana terasa lebih gelap. Mungkin karena agak mendung dan memang posisi kampung berada di lembah. Bahkan jam 3 sore matahari sudah tertutup bukit. Ibuku yang memang cukup taat agamanya sudah mulai mengaji sambil perhatiin aku dan Nadia yang sedang bermain. Tiba-tiba terdengar suara jendela yang menghadap arah sungai. Ada yang ngetuk cukup kelar. Bahkan kaca jendela sebelahnya pun ikut getar. Sontak kami terdiam dan melihat ke arah jendela yang diketuk tadi. "Bu, Dika kok masih di sini?" rengeh Nadia sambil mulai menangis lagi. "Gak mau aku Dik bermain," ucap Nadia lagi sambil nangis.
Sepertinya si Nadia lihat kembali sosok Dika dari celah-celah horden yang tidak bisa tertutup sempurna. Jujur, kali ini aku pun merasa energi teror tersebut semakin kuat. Seolah jimat yang dipasang bapak tadi pagi tidak berpengaruh. Malah sepertinya sosok ini terkesan lebih kuat. Melihat Nadia mulai nangis, ibuku langsung narik Nadia yang menggendongnya dengan erat. Kemudian dia bicara dengan suara lantang. "Ngapain kamu di sini? Jangan ganggu anakku. Sudah, kamu tenanglah di sana." Jujur, kami sekeluarga tidak bisa melihat sosok itu dan hanya Nadia yang melihat. Setelah ibu bicara tadi ke arah jendela, dia langsung membawa Nadia ke kamar kemudian menutup pintu. Tak lama kemudian azan maghrib berkumandang dan aku pun merasa lega karena teror ini akan segera berakhir. Benar saja, setelah azan berkumandang, Nadia sudah berhenti menangis dan tidak ada lagi suara yang gedor-gedor jendela. Hari kelima, entah kenapa bapakku pagi-pagi buta bangunin aku buat minta tolong ikut ke belakang pekarangan rumah. Pagi itu suasana masih berkabut dan cukup gelap. Waktu itu, aku nurut aja kata bapak. Diambillah daun dan buah pohon jarak, sebuah tanaman. Kemudian minta aku yang membawakan. Kemudian dia bergegas lagi ambil daun kelor kecil, biasa buat mandiin orang meninggal, lalu kasih ke aku. Setelah beberapa saat mengelilingi pekarangan dan mengambil beberapa tanaman, akhirnya bapak minta semua barang yang aku pegang, lalu menyuruhku pulang ke rumah buat segera mandi. Maklum, bentar lagi masuk waktu sekolah. Hari kelima ini bisa dibilang hari keberuntungan kami, karena sore ini teror tersebut tidak ada. Sepertinya usaha bapak kali ini berhasil. Sejak habis asar, Nadia tidur pulas di kamar dan baru bangun sesaat sebelum azan maghrib. Hari ke-6. Jujur, aku mau cerita ini saja masih bergidik mengingat kejadian waktu itu. Bisa dibilang ini adalah puncak teror selama 7 harian ketika kirim doa kepada orang yang meninggal. Pagi kali ini akhirnya kami sekeluarga sudah mulai merasa lega karena kemarin teror itu hilang. Tapi ternyata tidak. Kami semua salah. Beberapa ucapan Nadia bahkan membuat ibuku gemetar saat itu. Aku sendiri sampai ikutan nahan nangis karena memang energi waktu itu cukup kuat. Seperti biasa, setiap sore aku bertugas menutup semua horden dan juga pintu. Kami cukup lega karena mau menjelang azan maghrib, teror itu tidak kelihatan muncul. Bahkan, Nadia pun terlihat masih ceria bermain dengan boneka kesukaannya. Suara keras seperti ada yang gedor pintu ruang tamu. Sontak, kami semua noleh ke arah pintu. Dan ibuku tahu ada yang gak beres, langsung tarik Nadia dan memeluknya dengan erat. "Ngapain kamu kesini lagi?" kata bapakku dengan lantang ke arah pintu. Bukannya malah berhenti, malah gedoran pintunya semakin kuat hingga berkali-kali. Asli, suasana waktu itu benar-benar makin gak karuan. Benar-benar gak nyaman. Kami berada di ruang tamu bersamaan dengan suara azan. Justru gedoran pintu makin kuat hingga membuat pintu terbuka. Suara keras daun pintu menghantam tembok. Aku pun tidak melihat ada sosok atau angin kencang waktu pintu terdobrak. Aku yang ketakutan langsung lari mendekat ke ibu. Kali ini, Nadia tidak menangis, tapi malah langsung menatap keluar pintu. "Dik, kok kamu pakai baju putih kayak pocong?" Gak mau aku ikut kamu, mainlah sendiri," kata Nadia sambil menatap arah pintu. Ibuku gemetar dong, sambil megangin erat kita, dan Nadia pun terus gelengin kepala sambil bilang, "Gak mau." Asli, setelah Nadia bilang gitu, suasana sudah campur aduk ketakutan, bingung diungkapinya. "Sudah, tenanglah dik, jangan ganggu Nadia, sudah cukup buatmu di dunia," celetuk bapakku sambil jalan menuju pintu, lalu menutupnya kembali. Barengan pas pintu ditutup, malah Nadia mulai nangis menjadi-jadi. Bahkan sampai terdengar iqamah maghrib, tangis Nadia belum terhenti. Jujur, aku sendiri ketakutan karena gak mau Nadia ikutan mati seperti Dika. Akhirnya ibuku bawa kami ke kamar. Dalam kondisi Nadia masih menangis kencang, berharap sampai kamar sudah bisa tenang. Ternyata teror itu ikutan juga sampai kamar. Kali ini giliran jendela kamar yang diketok-ketok tak henti-henti. Aku sambil meluk Nadia dan ibu mulai ngaji cukup keras kali ini, berharap teror itu segera berakhir. Dan benar saja, suara gedoran di jendela kamar baru berhenti setelah adzan Isya selesai.
1 jam ini benar-benar mencekam dan menakutkan. Nadia pun sudah tenang dan tertidur. Namun, ibu tetap melanjutkan mengaji di kamar, sedangkan aku balik ke ruang tamu menemani bapak. Selang 1 jam kemudian, ibu keluar kamar dengan panik, bilang ke bapak kalau Nadia demam tinggi. Gak bisa berkata apa lagi, aku pun takut kalau jiwa Nadia sudah ikut Jika. Bapakku bergegas panggil Pak D sama Bu D, dan mereka pun langsung bergegas ke rumah kami. Kebetulan, memang Bu D ku suka ikut mandiin jenazah setiap kali ada orang yang meninggal di kampungku. Malam itu, kami sekeluarga seperti ronda sambil melihat perkembangan Nadia. Ibuku terus mengaji di sampingnya sambil menangis, sedangkan budeku sibuk mengganti kompres Nadia. Hari ke-7. Hari ini kami sekeluarga berniat mau menceritakan kejadian ini ke keluarga Cak No. Sebelumnya, kami tidak mau cerita, soalnya takut melukai hati keluarga yang berduka. Dengan detail ibuku cerita ke Cak No dan Mbak Nem tentang kejadian teror setiap menjelang maghrib. Mbak Nem pun pecah tangisnya ketika ibuku bercerita. Mungkin dia sangat kangen dengan anaknya dan ingat kembali kenangannya. Walah dek, ibu ikhlas ditinggal kamu. Yang tenang kamu nak, ucap Mbak Nem sambil menangis. Dan setelah mendatangi rumah Cak No, sore ini sudah tidak ada lagi teror itu. Kali ini suasana di rumah lebih positif. Pak D dan Bu D pun datang ke rumah memastikan keadaan Nadia baik-baik saja. Dan alhamdulillah, demamnya sudah mulai turun. Hari ke-40 setelah kematian. Biasanya di kampungku ada selamatan. Ibuku yang trauma akan teror waktu itu sudah lebih waspada. Kali ini bukan teror lagi, tapi hanya memperlihatkan saja. Jam 2 siang waktu itu, aku, ibu, dan Nadia main ke rumah Bu D. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Nadia nyeletuk. Loh, Dika sudah pulang bu? Walah, kejadian lagi. Langsunglah ibuku gendong Nadia dan ngajak kami pulang ke rumah. Bahkan waktu itu, Bude sedang mesangrai kopi. Langsung dihentikan dan ikut ke rumah kami. Sesampainya di rumah, langsung saja aku tutup semua horden dan juga pintu. Tapi, kali ini sudah tidak ada lagi teror itu. Di hari ke-100 dan 200 pun, Nadia selalu melihat penampakan Dika. Dengan bilang hal yang sama, Dika sedang balik ke rumahnya. Terakhir ini ibuku lupa kalau hari ini hari ke-1000 kematian Dika. Dia mikirnya masih besok. Ya sudahlah, kami bertiga pergi ke tempat bule di dusun sebelah. Sesampainya di sana, bule malah ngajak ke kebun dekat sungai A, sungai lahar Semeru yang cukup angker. Rencananya, bule mau petik cabai dan juga daun singkong. Karena dia gak mau ditinggal di rumah, akhirnya dia ikut juga ke kebun. Ternyata si Dika nyapa lagi adekku pas di kebun. Belum seberapa lama metik cabai, tiba-tiba Nadia nyeletuk sambil memandang arah sungai. Ngapain kamu di sini, Dik? Gak pulang emang? Buleku keheranan. Siapa mbak itu? Gak kelihatan loh aku, tanya keheranan buleku ke ibu. Tanpa pikir panjang lebar, ibuku langsung gendong Nadia dan langsung ngajak pulang. Bahkan yang awalnya mau petik daun singkong pun gak jadi. Akhirnya, kami bertiga langsung balik ke rumah dan prepare seperti biasa. Tapi kali ini sepertinya tidak ada teror lagi. Mungkin Dika hanya menyapa saja ketika dia mau balik ke rumahnya saat hari selamatan.